Ya, kasih solusi buat semua dong. Kasih solusi buat Palestina. Jadi gini, ekspektasi kasih solusi harusnya lu yang kasih solusi buat semua masalah yang ada di dunia. Biar Anda melihat saya bentuk peduli sekali dengan sana, saya ganti bikin Gaza solusi dong. Coach kasih solusi. Ayo mari kita boykot Starbucks, boykot McD, boykot pokoknya yang sangat mendukung aksi-aksi saudara-saudara kita. Sebut aja Apa sih? Gaza, Palestina, Israel. Nih, Bagus. nggak usah dipancing. Statementnya bagus Nggak, banget. jangan langsung ditek. Oh, sekarang gini coach, mengenai identitas. Kita lagi bahas nih ya. Statement itu gue juga justru mau nanya sama lo nih. Kan pasti kan akan keluar ya dimanapun Pasti gara-gara organisasi. tulisan gue ya, kehebohan yang semalam Iya ini itu nih. ya. Lagi live kemarin, kepanikan gue 2. Lu bayangin seorang host, nih gue mau cerita dulu teman-teman ya. Pokoknya sesuai dengan judul kita pembahasan kali ini, lu tadi lu udah sebelum ngeklik kan, tentang identitas, tentang bagaimana di perusahaan itu ada yang satu ada menyerukan boykot, satu tidak, itu dampaknya seperti apa, nanti kita bahas detail teman-teman ya. Pastikan nonton sampai akhir, karena apa? Karena ini akan ramai. Gue tuh opening kemarin, kita lagi IG live semalam nih guys. Terus kepanikan gue 2. Lo tau gak sih kalau Anda kan dulu juga penyiar kan? Iya. Kadang kita harus poker face. Kadang kalau ada temen yang tiba-tiba ada yang jatuh di sini di situ, kalau terlalu visual juga membahayakan. Dan anak lo kan juga lagi. Anak gue, makanya gue bilang 2. Satu urusan adalah anak kan. urusan anak. Adalah Allah lagi kasih ujian gitu ya terhadap Istimewa anak lo. anak gue luar biasa tuh. Ya. Lego masuk ke kupingnya udah bilang aja dah. Kok bisa sih? Lego. Nggak cuma 2 kuping. Hidung kiri juga semuanya. Anak gue tuh keren tuh. Udah maksud gue gini. Ini anak siapa? Udah jelas anak dari. Udah jelas. Anak gue tuh saking istilahnya gue mendukung saudara-saudara kita yang di Timur Tengah. Anak gue namanya Kairo yang ketiga ini. Sama seperti statement McD. Iya kan dia bilangnya Timur Tengah bukan Gaza. Nanti kita bahas. Gue tahu tulisan lo kayak gitu, dah kan? Iya. Si Kairo ini, anak gue yang ketiga, lucu deh, unik dia pokoknya dia. Sabtunya Lego putih yang panjang itu masuk ke dalam hidung dan gue nggak bisa ngeluarin. Kok bisa? Nggak tahu gue, tiba-tiba dia mau tidur, dia main-mainin. Kenapa hidung ini? Sorry. Gue maaf ya. Apa ini buat edukasi teman-teman ya? Gue ini dalam konteks mempertanyakan lo sebagai orang tua gitu ya. Nggak, iya, gue lagi syuting. Iya, kenapa? Gue lagi syuting, gue sibuk. Bukan, bahkan sebelum itu, sebelum mainan itu ada di tangan tuh anak kan ada tulisan untuk usia berapa gitu, Der. Iya, gue nggak baca. Entar dulu, gue disclaimer nih. Gue ngasihnya karena gue pertama. Buat kakaknya umur berapa? Jalan 7 tahun lah. Jadi 7 terus? 6 ke 7. 7-nya masih tahun depan, 6 lah. 6, 6 4, 2 tahun. Oh, jadi yang kecil ini main-mainan kakaknya. Iya. Dan karena kreativitas dan DNA dari Riansyah, terus dimasukin lah itu. Iya, kan beda kamar nih. Iya kan beda kamar. Anak gue 2 tahun kan masih sama gue, masih sama orang tua lah. Nah, dia beda kamar. Mainnya udah di kamarnya dia nih, si kakaknya ini. Nah, ya nggak tahu kan dia suka main kan. Jadi itu kepanikan lo pertama ya. Jadi Iya, lo mesti betul. buru-buru ngibrit dan kita harus Nah, IG iya. live waktu itu ya. Ya harus IG live. Ternyata dari hari Ahad, Minggu, Lego masuk ke hidung. Selasanya semalam, ya kan? Itu 2 hari kemudian masuk juga sesuatu di telinganya, makanya gue panik. Nah, pas lagi IG live ternyata kepanikan gue. Boleh ya, kita sudahkan saja ngomongin anak saya. Saya mau bahas yang selanjutnya adalah kepanikan 2 ketika gue opening. Host itu perannya guys, ini sedikit tipis ya edukasi mengenai presenting. Itu kadang memang harus dia poker face atau mungkin dia berpura-pura tidak tahu misalnya ada apapun Atau terjadi. menyelisihi supaya Ya. ada kontroversi. Betul, bisa apapun itu. Ya, kontradiktif dan lain sebagainya untuk mewakili sudut pandang 2 arah kan. Iya. Terus tiba-tiba anak gue lagi begitu, oke lah. Kayak gue dulu kita di radio diajarin kan, tenang, santai gitu, tetap senyum. In the zone. Iya dong. Lupakan dulu yang lain, fokus Betul. sama yang ini. Satu, terus yang kedua gue baca ada yang komen. Apa? Bang, sekalian tuh klarifikasinya, maksudnya Coach Rene posting itu yang lagi rame tuh postingannya. Wallah gue nggak tahu. Gue tahu ini gara-gara setelah kita IG live. Kan nggak mungkin gue topiknya, ya dong. Di radio dulu ada ilmu. Maaf ya, gue brengsek juga sih. Gue nge-push aja langsung. Ini kayak gue tuh lagi Gue nggak ada yang komen dan
Gue tahu kalau di istilah announcing itu kan ada dragging. Kalau kita lagi bahas fokus, ya kecuali dikasih disclaimer kayak tadi nih. Gue lagi mau bahas kesini bentar anak gue. Gue bilang pembahasan kita kali ini adalah gue tunaikan dulu. Tep. Oke, pastikan nonton sampai akhir. Itu kecuali aman. Ini gue baru opening. Bang, itu kocornya tuh lagi rame tuh postingannya, kenapa ya? Hah? Gue bilang nih, ini orang tua satu ini bikin kegaduhan apa lagi sih gitu. Gue nggak bahas kan? Iya. Karena gue acukan, karena banyak emang juga nggak perlu, nggak ada hubungannya juga. Iya. Apa ya maksud gue ya? Kenapa nih orangnya? Gue diem aja udah. Kelar live gue cek, ternyata ini. Oh, ini yang lagi rame. Isu McD ngebantah. Terus apa? Gue juga baru tahu kan ada juga nyamber ke lo gitu kan. Lo kurang menunjukkan kepedulian atau lo tidak menyuarakan keberpihakan lo dan segala macam. Sementara tulisan gue soal netral itu sejatinya berpihak. Udah pas banget kan, makin keciri. Jadi kita mau bahas tuntas di sini ya, paham ya, supaya nggak ada fitnah, supaya nggak ada ya pertanyaan abis ini juga pasti tetap banyak ya. Tapi paling nggak gini, kita menuntaskan kita menuntaskan dua sudut pandang ya. Yang ini tentang identitas nih. Soalnya rame juga nih coach, kalau gue mau sambung-sambungin, bentar gue ngopi dulu bentar ya. Itu kopi yang asem banget itu ya. Iya betul. Sorry tapi bukan Starbucks ya. Cari penyakit bener. Lah emang bukan Starbucks. Dim, coba jujur. Ini kopi apa? Dua kopi. Andalan gue tuh dua kopi. Coffee shopnya kakaknya Raisa. Gue udah pernah coba. Coach, orang yang nonton coach lu pasti mau kritik gara-gara asam kan? Enggak, ini ada yang suka udah. Kalau lu nggak suka americano kasih arabica udah. Ya kurang cocok. Ya kan pilihan. Gue demen ini. Sorry bukan Starbucks. Nggak apa-apa. Sorry, gue bukan pakai produk-produk yang mendukung Israel ya. Sekalian aja. Sorry ya. Kenapa masih mau bilang gua nggak? Kenapa masih mau bilang gua nggak bersuara soal Palestina? Ngopi dulu, kamu emosi. Ngopi dulu. Ngopi lagi. Ngopi. Bukan kopi Starbucks. Topi gua lokal. Yang punya Muslim. Aki. Ini baju gue nih, baju Majid, baju gue sendiri. Gua bikin ini sebelum ada penyerangan Hamas ke Israel. Kan katanya udah Hamas duluan. Gue nggak lagi bahas Hamas buatan siapa ya, diam. Apa? Ini gue udah ini seri gue, baju Majid gue udah ada baju ini karena bentuk kepedulian gue sama muslimin kita yang ada di Palestina sebelum terjadinya penyerangan Hamas. Made in China. Ya kayaknya kan gitu. Gila ini orang bukan nggak ngedukung, tapi bener kok. Maksud gue tahu kan itu negara komunis kan. Ada iya Cina memang komunis kan, gue tahu. Cuma kan ya kan ada Uyghur juga mereka mempersekusi. Sahabat gue yang bernama Pak Teten Mas Duki. Sahabat lo sekarang? Sahabat gue. Oke. Udah gini. Pak Menteri karena gue lagi keliling sama Kemenkop UKM. Maaf, Bapak namanya siapa? Dery Mas Duki. Oke. Gila ya, nggak gue punchline taunya gue tahu dia nggak orang radio tuh ada yang ngumpan kita tahu pasti pengen dipatahin ke sana mau nggak mau gue harus semes bilang Deriansa jadinya nggak kesambut. Iya. Supaya nggak membuat suspense tambah lama lagi, kita mau bahas apa? Nih ya, jadi gini Coach, gue bingung ya tentang politik identitas. Tentang brand identity. Jadi maksud gue sekarang ini kan orang lagi rame. Ini disclaimer ya, gue nggak lagi bahas lebih dalam tentang bagaimana fatwa-fatwa kenapa harus begini. Enggak, kita begini. Juga ilmunya kagak nyampe. Bukan. Tapi memang kami berdua hanya warga negara Indonesia biasa gitu ya, yang memang kita bernegara di sini. Gue melihat fenomena terjadi adalah tentang mungkin gue saatnya pertama kali gue klarifikasi ya. Cuma nggak secara detail nih. Memang yang cocok sama temanya aja gitu. Terkait, lu kok nggak bersuara sih tentang Palestina dan lain sebagainya? Emang lu nggak bersuara? Lah ini? Nah makanya. Terus? Ya itu. Nah, dalam hal ini memang konteksnya kata mereka ekspektasinya pokoknya kasih solusi harus ngundang, kasih solusi harus bahas, harus undang narasumber, kalau bisa undang-undang relawan yang ada di sana dan seterusnya bawa ke sini, panjang lah pokoknya. Nanti gue bahas ya alasannya apa. Tapi intinya gue mau cerita dulu depannya tuh begini Coach, pembahasannya. Baju ini udah ada sebelum ada ramai atau ricunya ramai-ramai Anda pada mungkin nasihatin saya, itu saya terima. Atau warga negara Indonesia yang kepantik tentang adanya isu ini. Betul, gua setuju. Lu pilih mana? Jelas gue pilih Palestina sama Gaza lah. Logikanya gitu kan. Cuma konteksnya adalah gue balikin. Sebelum adanya isu Hamas dan lain sebagainya ini,
bom sana bom sini terjadi di sana, lo kemana? Gue udah bikin baju, gue udah state kok di sini. Kepedulian lo udah state. Gue bikin gak cuma sekedar bahas ada Ka'bah, masjid kan memang yang oversize khusus Muslim gitu misalnya untuk. Oh itu oversize. Gue pikir karena badan lo udah mengecil, ini baju lo dulu. Oh itu faktor kedua. Itu juga ya. Faktor kedua. Jadi tambah berhasil. Iya kayaknya gue harus XS deh. Yang ini kayaknya pasti kegedean deh. Jadi lo punya identitas baru lagi gitu ya sekarang ya. Betul. Dari yang mengecil. Iya benar. Okay, terus. Dari fasting. Nah, gue udah bikin. Lu belinya, lu bikin bajunya dan seterusnya bikin nggak? Kalau misalkan itu kebetulan aja lu bahasa lo, fikih banyak bos. Gue bahas tentang fikih riba, gue bahas tentang fikih umroh haji, baju-baju yang gue tulis kan, message-nya gitu ya. Apalagi coba sampai nggak hafal gue banyak banget tuh muamalah. Apalagi sih baju-baju masjid tuh menuntut ilmu. Ya, apalagi yang warna putih tuh. Tahajud, senyum dan seterusnya. Kenapa gue selipin? Bahkan istilahnya ini bukan lagi tata cara berpuasa, cara bersolat, tapi ini langsung Al-Quds. Jadi gue ngambil alih dulu ya. Gue jadi lo narasumber. Sekarang gue jadi hostnya sebentar ya. Tetap dong, gue sebentar jadi ya. host. Oke, boleh. Jadi Bapak itu sebenarnya Bapak siapa tadi? Bapak Mas Duki? Bapak Deris. Dari Mas Duki. Temannya Pak Mas Duki. Pak Mas Duki, Pak Teten. Jadi Anda tuh sebenarnya dari hati yang paling dalam peduli. Lah, ya iyalah. Terus maksudnya butuhnya ekspektasinya apa? Gue peduli tuh ketika gue lagi. Mungkin ini kan gue sebagai host ya Dar ya, harus memunculkan kontroversi gitu ya. Karena nama di belakang lo tulisannya coba lo baca apa? Kasih solusi. Kasih solusi buat semua dong, ya kan? Kasih solusi buat Palestina, kasih solusi buat orang yang ingin supaya lo didengar gitu. Jawaban Bapak kira-kira gimana? Oh iya, jadi gini, ekspektasi kasih solusi harusnya lo yang kasih solusi buat semua masalah yang ada di dunia. Iya juga ya. Ya sudahlah, mulai besok saya ganti lah. Biar Anda melihat saya bentuk peduli sekali dengan sana, saya ganti. Tolong ada grafik desain, Lutfi tolong dipanggil. Bikin Gaza solusi dong. Aduh ya Allah. Lah kan biar kelihatan, katanya gue harus menunjukkan kalau gue betul-betul. Loh, katanya di Indonesia tuh kalau lu tervalidasi, lu melakukan ini, lu dukung apa segala macam harus kelihatan. Ya udah, mohon maaf, saya klarifikasi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mulai besok ketika saya nyumbang ke Palestina, ke Gaza, saya syuting. Jadi pakai ini. Dibuat kameranya ya gitu. Lah katanya butuh begitu disuruhnya. Iya. Kan gini, untuk bisa memenuhi ekspektasi semua orang, akhirnya nggak akan ada yang bisa kita penuhi ekspektasinya, bener ya? Lo pernah dengar nggak? Tahu. Semakin kita berusaha memenuhi ekspektasi orang, semakin kita kehilangan arah. Jadi kita nggak tahu mesti gimana gitu. Dan gue appreciate banget lo ngangkat obrolan soal postingan juga, karena kalau dari sisi gue itu sebelum kita mulai IG Talk itu, gue dibacain, denger nih sama Muna, sama istri gue, ada edaran dari salah satu brand makanan cepat saji. Oh, sebut saja McDonald's. Ya, dan gue baca tulisannya, oh it's fine, mungkin mereka ingin menjelaskan sesuatu, karena menurut gue gini, pemboikotan itu urusan pribadi. Ya, lo ngajak boleh, maksa nggak boleh. Ya, betul ya, sepakat ya kita di situ ya. Itu udah ada perpres ya, perpunya. Enggak, pokoknya kalau ini prinsip aja sih, karena kan ini tidak diregulasi justru. Nggak ada regulasinya. Ini spesifik bicara tentang self preference, dan gue pada saat membaca itu, gue tahu karena McDonald's Global atau yang Amerika mendukung Israel. dengan, Yahudi, kita ngomong Yahudi kali ya. Beda sih. Ya Yahudi. Loh, soalnya nabi-nabi juga ada yang dari Israel. Ini entar dulu nih, makanya banyak yang ngasih tahu bahwa Israel itu kan nama lainnya Nabi Yakub kan. Iya, itu poinnya. Tapi Yahudi kan salah satu dari 12 tribe Israel. Yehuda itu satu dari 12 tribe. Jadi kalau lo menyebut Yahudi, itu menyebut satu bagian dari beberapa branch orang Israel. Kalau yang di Israel itu Yahudinya yang mana? Nah, kalau kita pembahasan ke situ jadi dalam banget. Jangan ya. Bukan. Tapi poinnya begini, posisi gue adalah gue udah jelas tidak akan bisa mendukung ketidakadilan, dan gue punya keyakinan bahwa tanah itu direbut, ya, dari
penghuni yang emang udah ada di situ. Gue ngebayangin gini, gue tinggal di rumah gue, terus ada orang yang ngetok, gue mau rumah lo, ini harganya lo keluar. Itu menurut gue udah nggak pas. Dan ini berlangsung udah puluhan tahun. Sehingga terbentuklah yang sekarang, ada yang di Gaza, ada yang di West Bank. Tapi gini, di luar dari itu semua, posisi brand manapun gue hormati bahkan. Silakan aja lo ngambil posisi apa. Tapi pada saat lo membuat edaran, artinya lo memulai percakapan. Bener nggak, Der? Kalau lo bikin press statement, kasih solusi bikin press statement, artinya lo tuh lagi lo memulai percakapan. Dan gue jadi pengen tahu, what do you have to say about this? Nah, di situ boleh nggak balik ke yang tadi, yang awal, ya, yang pertama banget. Gue menuliskan ini karena gini, di press statement itu menurut gue korporat banget, nggak simpatik sama sekali, bahkan tidak menyebut kata Gaza dan Palestina. Yang disebut itu Timur Tengah. Maaf ya, Timur Tengah itu kan namanya Middle East ya. Ada namanya Near East, ada namanya Far East. Itu dari sudut pandang kolonial. Ya. Jadi dengan menolak penyebutan itu aja menurut gue something is wrong. Dengan lu ngomentari lah Make di Indonesia, gue mau nanya dulu deh, maksud lu kenapa nggak ngomong ke Gaza? Kenapa lu bilang bahwa kenapa nggak Make di langsung ngomongin Gaza aja? Kenapa nggak Timur Tengah? Coba itu dulu deh. Makanya ini ada rentetannya. Boleh. Ya, kalau lu melakukan press release, menurut gue lu memulai percakapan. Lu mencoba mengklarifikasi satu hal. Sepakat nggak? Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Jadi tahu. Nah itu kan poinnya kan. Tadinya gue nggak terlalu peduli tentang hal ini. Maksudnya ya it's fine. Memboikot itu hak pribadi. Lagi-lagi itu posisi gue. Ya. Tapi pada saat gue membaca narasi di press release itu, gue terganggu. Terganggu di mana? Gue jelaskan terganggunya. Nomor satu, dia menampilkan organisasi ini sebagai organisasi yang netral. Harusnya jangan ngomong harusnya dulu. Oke. Ya, netral dalam konteks apa? Netral dalam menyikapi keadaan semua ini. Keadaan bahwa ada 8.000 orang sudah meninggal, yang 50%-nya itu adalah anak-anak, yang 25%-nya itu perempuan. Dianggap netral. Dia memposisikan bahwa kami prihatin ngelihat kondisi di Timur Tengah. Ya, buat gue itu udah satu statement yang kenapa sih lo bilang Timur Tengah, kenapa lo nggak spesifik aja? Karena lo kalau memang isunya adalah Gaza, lo sebut Gaza. Kenapa lo sebut Israel tapi lo nggak sebut kenapa lo nggak sebut Palestina dan Gaza? Sebut aja. Kan tragedi kemanusiaan yang terjadi, sebagai catatan buat tambahan ya. Jumlah anak yang menjadi korban di Gaza saat ini ya. Ini sekitar hampir sebulan, 25 hari pertempuran itu terjadi. Kita nggak usah bicara siapa yang mulai atau apapun itu, karena perdebatannya jadi lebih panjang. Jumlah anak yang menjadi korban, ya, itu sudah melampaui jumlah anak yang menjadi korban dalam satu dasawarsa terakhir. Ngebayang nggak sih? Oke, paling banyak tuh rekor ya. Rekor Dan dunia. menurut gue ini nggak boleh dibiarkan, dan ini tragedi yang kalau lo mau ngambil posisi, lo juga harus mengomentari terhadap itu dong. Harusnya fair. Ya kan? Terus satu lagi, ia menegaskan bahwa itu dia, itu kami. Ya tapi lo nggak ngomong apa-apa, posisi lo di sini itu apa kalau gitu. Nah, poin gue adalah mengatakan inilah contoh pada saat lo berusaha netral, lo sebenarnya berpihak. Makanya balik ke postingan gue deh. Ya, di postingan gue, ya, gue tulis, coba turun dikit, ya kan. Ini gue nulisnya begini. Kenetralan tanpa menyebut sekalipun kata Gaza dan Palestina, namun dengan lugas menyebut kata Israel. Kenetralan yang tidak mempermasalahkan dukungan perusahaan induk pada Israel, dengan semata menyebut bahwa ini keputusan independen. Ya, jadi lo mau cuci tangan aja. Dan yang terakhir, kenetralan tanpa empati, namun menuntut simpati. Kan menuliskan bahwa kami ada 16.000 karyawan loh, gitu. So, poin gue adalah begini. Kalau lo mau victim. Dia bukan playing victim. Kalau lo mau netral, don't say anything. Diam aja. Gitu. Dengan lo membuka ini, ya, lo kayak memulai lo tidak bisa menyulut percakapan. Ya seperti kayak gue gini, yang gue melihat nggak pas ini. Posisi sebagai brand ini nggak pas sama sekali. Oke. Gitu. Coba kasih tumbler dulu deh, Coach. Nah, set. Oke. Terus tiba-tiba lo ngeliat gue sambil selingak-selinguk. Enggak. Bukan gue kok. Nah itu. Yang ngumpetin tumblernya. Nah. Padahal lo lagi selingak-selinguk, misalnya di kepala lo,
studio lu baru, Der. Iya. Tapi kenapa tiba-tiba langsung gue tendensi? Enggak, gue gak ngeliat Tumblr lu. Iya. Akhirnya apa dampaknya? Iya, gue akan nanya ke lu, nyecer lu jadinya. Oh iya, Tumblr gue tadi ada di sini, Der. Oh iya, tadi ke bawah. Iya. Jadi gue nggak ngerti sih, maksudnya ini juga jadi pelajaran terkait bagaimana brand mengambil posisi, dan itu kan, dan diri mengambil posisi, ya sah-sah aja. Bahkan gue tentunya nggak paham kalau lo mendukung Israel itu kenapa, dan kita butuh ngobrol one on one. Tapi kalaupun itu yang menjadi preferensi lo, itu hak lo. Itu maksud gue. Ya, itu hak lo. Ya, gue cuman bisa mempengaruhi lo, tapi gue nggak bisa maksa lo. Dan kalaupun lo netral, lo tidak mendukung siapapun, itu juga hak lo. Tapi hak gue juga menyuarakan bahwa sebenarnya kenetralan itu adalah keberpihakan kepada opresor. Itu kan poin gue. Iya kan? Nah, dialektika ini silahkan aja ditanggapi. Dan kalau dari sisi sebagai orang yang ada di korporasi, ini nggak bijak. Apa yang sudah dilakukan oleh McD dengan mengeluarkan ini nggak bijak. Karena memaksa gue untuk mengambil posisi jadinya. Okay. Paham ya? Nih, coba deh. Kalau pembahasan kayak gini kan, kenapa waktu itu pernah gue bahas adalah gue pasti menginduk pada penguasa. Ketika gue teriak pertama kalinya kata-kata #FreePalestine, ini gue juga sekalian klarifikasi ya, menyambung tadi tanggapannya Coach Rene ya. Free Palestine, ayo kita doakan saudara-saudara kita yang ada di... Ya doakan, bagus. Ada gitu-gitu kan. Itu gue teriaknya, supportnya mungkin nggak kayak terlalu masif kali kayak lu gitu kan. Mungkin kan lu keren banget gitu kan, karena lu sangat fokus, Masya Allah gitu kan. Kalau gue kan mungkin ada bisnis dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini, gue ikut komando. Ketika postingan pertama Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang sekarang sedang menjabat, baru gue sertakan dengan #FreePalestine bertepatan setelah beliau posting. Nah, kok tiba-tiba ngomongin Pak Jokowi? Nah, ini kita bahas. Coba kita masuk ke statementnya Pak Jokowi. Maksud gue nggak tahu apakah ini sama seperti McD. Mudah-mudahan sih enggak. Soalnya di sini juga justru gue mau menanya. Ketika tadi lo jelaskan mengenai narasi dan seterusnya gitu kan, korporasi. Apakah Pak Jokowi sudah benar dengan berstatement di awal-awal ketika mengecam atau mengutuk keras lah bisa dibilang terhadap kejadian yang ada di sana? Oke. Coba mungkin bisa lihat ya, masih loading ya. Nah, soalnya gue nggak tahu Pak Jokowi nyebut nggak kira-kira mengecam aksi. Apakah misalkan kalau negara kan ada struktur yang benar lagi ya, mungkin nggak bisa sembarangan ya. Soalnya takutnya dari obrolan tadi orang jadi berpikir, oh berarti Pak Jokowi juga berasa pengen netral dong. Enggak sih. Apa gimana nih? Gue ngelihat bahkan di pemerintahan kita ada posisi yang sangat tegas. Bu Menlu juga ya dong ngomong. Bu Menlu di PBB bahkan. Iya. Itu keras sekali. Yang dia sampaikan itu, makanya gue kebetulan kenal anaknya. Gue bilang tolong sampaikan hormat ke ibu. Iya. Karena menyuarakan itu kan memang ada posisi pemerintah, tapi kan ada influence pribadi. Gue melihat ada influence pribadinya Bu Retno yang sangat tegas berdiri untuk kawan-kawan Palestina. Keren ya. Dan itu gue respect banget gitu. Jadi menurut gue tidak ada ambiguitas dari posisi pemerintah kita di mana. Dengan tidak adanya kedutaan Israel di Indonesia, tidak ada loh. Tidak akan dibuka selama Palestina belum menjadi negara gitu. Keren. Kan. Yeah. Dan ini yang menurut gue juga perlu dicontoh gitu. Brand-brand yang ada di Republik ini, kalau bahasa lo tadi menaati apa yang Umaroh katakan, apa yang pemerintah katakan, ya ikutin aja gitu. Dan kalau kemudian nanti resiko bisnisnya tentunya kan itu harus dikalkulasi ya sebagai sebuah brand. Ini kan franchise, jadi ada main franchisornya yang pegang adalah orang Indonesia gitu. Nah nanti kalau gue menyuarakan keberpihakan gue sama Palestina, kan artinya menyelisihi apa induk gue, induknya. Tapi kan tadi udah dibilang masing-masing pribadi. Dan kalau lo ada di sini, tunduknya lo kan adalah sama pemerintah. Ya suarakan posisi lo dengan jelas dong. Sebut dong Gazanya. Sebut dong. Gitu. Kalau perlu ya sebut aja Free Palestine gitu kan. Ya menurut gue malah bagus buat bisnis lo di Indonesia gitu kan. Kalau lo masih mempunyai pemikiran yang berbeda dari itu, menurut gue nggak pas. Cuma gitu kalau tiba-tiba ditegur sama pusat, masalahnya itu. Ya,
kan lu sendiri tadi bilang itu kan gue nggak paham dialektika di dalam lu tuh seperti apa. Iya kan? Cuman daripada kalau menurut lo kalkulasinya adalah untung ruginya dengan lo menyuarakan dukungan kepada Palestina tuh lebih tinggi ruginya. Iya nggak? Diam aja. Ya itu tadi udah dicontohin, makanya bener. Kenapa jadinya tendensi gitu loh, obvious banget. Kan jadi gini, ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu. Lo tuh dukung gak sih sebenarnya kayak yang tadi lo ngambil ini gue? Iya kan? Terus lo kayak ngapain lo ngomong? Lo kayak pengen memulai percakapan kan jadinya. Dan pada saat dikritisi, lo nggak bisa jawab. Gitu. Itu yang gue pertanyakan. Nah ini kan ngomongin identitas ya artinya. Mau brand apa segala macam. Nah cocok banget kita langsung tajemin aja terkait dalam hal kenapa sih orang-orang ini nih terkait identitas nih ada yang ke kanan apa yang ke kiri. Ada yang kelihatan dia nunjukin banget, ada yang dia main cantik, kurang lebih seperti itulah. Padahal dia begitu, atau ternyata dia musuh dalam selimut. Ini macam-macam ya. Dan ini pun terjadi kalau gue amati secara bahasa generalnya adalah produsen sama konsumen. Jadi produsen tuh biasanya podcasternya, konsumennya penontonnya. Radio itu penyiarnya, pendengarnya, gitu-gitu kan. Penjual, pembeli gitu ya. Nah, dalam hal ini dua-duanya pasti ada identitas. Enggak pemimpinnya di sebuah perusahaan atau negara, enggak juga rakyatnya sebagai cerminannya. Nah, maksud gue kayak gini-gini kan juga terjadi dari level warung kopi sampai negara gitu loh. Makanya ada istilah politik identitas. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Nah, maksud gue ini awal mulanya gimana sih mengenai identity atau apa ya, sehingga kayak gini-gini nih misalnya kayak gue bahas bisnis. Ini ada ilmunya loh, makanya kalau gue kasih live gratis nonton, jangan cuma sibuk ngurusin jual udah doang lo ngomongnya, gitu kan. Padahal ini udah ada ilmunya. Kenapa sih? Kayak lucu. Gue seneng lo kalau udah berapi-api gitu, karena lo lebih kurus Dan. Jadi kayak tahu ya, lebih lincah. Kalau dulu tuh kayak lo lagi gini tuh nggak bergerak gitu. Sekarang ngajar banget deh orang tua. Setelah 30 kilogram lebih ini tuh kayak kelihatan gesturnya tuh kelihatan ya. semua loh. Iya memang ada shape-nya sekarang sih. Tadinya nggak ada. Banget. Banget. Jadi gini. Iya kan. Menariknya begini, banyak orang ngomong identitas tapi tidak paham maknanya. Identitas itu kalau lihat dari kata bahasanya itu bahasa Latin Der. Oh gue nggak tahu. Idem. Okay. Lo pasti inget nggak kalau kita nulis sesuatu di atas di bawahnya idem gitu kan? Ada set idem gitu kan? Oh itu dari Latin. Itu dari Latin. Jadi artinya adalah kesamaan. Jadi orang pada saat menyebut identitas, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus mempunyai backdrop. Dia itu tidak boleh di vakum. Tahu vakum ya? Nggak ruang hampa udara. Identitas itu pasti akan dipasangkan pada keadaan untuk kemudian baru kelihatan identitasnya. Karena kayak gue kasih ilustrasi begini. Kalau gue nggak ada siapa-siapa di kanan kiri gue berdiri gini aja, orang membayang-bayangkan identitas gue. Lewat apa? Kesamaan gue dengan sesama orang yang berjenggot tapi nggak sebanyak Derry. Kalau orang yang kemudian paham lebih dalam lagi, ini artinya syar'i tapi kurang syar'i gitu ya, atau gimana? Gue pakai bajunya kotak-kotak, gitu kan? Gue kulitnya cenderung putih, ya kan? Artinya apa? Pada saat lo melihat gue, lo mempunyai referensi dari seluruh perjalanan hidup lo untuk bisa menebak identitas gue. Ya. Tapi identitas gue seperti apa, itu paling cocok adalah kalau sudah disandingkan dengan keadaan. Misalnya gimana? Keadaan kayak misalnya kalau ketemu orang, ya kan? Kalau berbisnis, kalau memilih makanan, itu kan akan kelihatan. Gue nggak suka makanan manis, gudeg tuh nggak masuk di gue, iya kan? Tapi makanan pedas kayak makanan Manado, makanan Padang, makanan Bali cocok. Nah, ini kan jadi punya konteks. Jadi Derry itu melihat Rene, bukan cuman Rene yang putih aja, white aja gitu, kayak nggak ada identitasnya. Tapi sekarang dengan semakin banyak kita berinteraksi, lu semakin melihat identitas gue dengan jelas. Dan di antara identitas itu ada yang sama dengan lu. Kita sama-sama muslim, kita sama-sama jenggot, kita sama-sama punya keyakinan bahwa muamalah itu perlu amanah. Kita
punya keyakinan bahwa nggak usah norak gitu ya dalam melakukan apapun. Kalau lo nggak suka sama gue, lo ngomong aja, nggak usah ngomong ke 10 orang, tapi nggak ngomong sama gue. Itu kan yang gue suka dari adalah kelugasan lo menyampaikan apapun itu, iya kan? Dan lo juga rupanya melihat gue seperti itu. Tapi ada juga yang kita nggak sepakat kan? Tinggal ditimbang aja antara yang sepakat dan yang tidak sepakat, mana yang lebih dominan. Dan itu akan membentuk identitas bersama. Paham ya? Dan kalau identitas bersamanya itu clear, ya kita jalan bareng. Nah, yang celaka adalah sekarang begini, we jump into conclusion. Orang gak cukup kenal lo, ya, orang langsung ngejudge. Pertanyaan gue sebenarnya begini, kalau yang melakukan itu dijudge sama, kira-kira nyaman gak? Oh ya enggak. Paham ya? Iyalah. Iya gak? Jadi contoh, kayak Der, kenapa lo gak pakai baju pink? Lah urusan suka-suka gue. Iya kan, tapi gini, gue menuntut lo pakai baju pink. Lo harus membela hak-hak perempuan. Lo gak cukup membela hak-hak perempuan. Paham ya? Ini menjadi sebuah interaksi yang kebablasan. Dan pada saat itu terjadi, gak ada lagi harmoni. Oke, harmoni yang dimaksud maksudnya harmoni gimana? Harmoni itu artinya acceptability-nya tinggi. Dan bisa dijelaskan secara nalar. Gue gak selalu sepakat sama lo. Gue gak selalu sepakat sama Renat. Tapi gue menghormati pandangan lo. Dan gue juga berharap hal yang sama. Dan gue merasakan hal yang sama. Ya, kalau ada orang mengatakan pada posisi begini, atas kita kan punya derajat keilmuan yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Tapi kalau udah, masih ingat ya waktu kita bicara soal ego, saat merasa paling benar, itu udah yang bicara ego. Ya, gue benar, lo salah. Kenapa? Karena gue paling benar. Itu udah gak terjadi harmoni. Dalam kondisi seperti itu, apapun yang muncul dari sana tidak akan baik. Itu sih. Jadi kenapa kita mesti memahami identitas dalam konteksnya, ya? Karena semua orang tidak punya singular identity, nggak ada. Pada saat gue dikasih solusi, tentu gue merisikokan gue diidentifikasi punya kesamaan dengan nilai-nilai tertentu dari kasih solusi. Cuma kan nggak langsung tiba-tiba begitu lu tahu ada masuk di sini, lu ngonten dikasih solusi. Terus ada orang-orang yang misalnya langsung beranggapan bahwa kayak, coach, lu juga harusnya bersuara dong. Iya, tentang ini, tentang itu, dan seterusnya. Terus lu pasti akan bingung dong. Iya. Kenapa gue bersuara? Lah lu kan dikasih solusi. Nah, gara-gara identitas tuh banyak sumbu-sumbu pendek langsung ngambil kesimpulan. Itu loh maksudnya. Yang problem itu bukan identitasnya, tapi kesumbu pendekannya. Sumbu pendek itu biasanya terjadi karena reaktif, tidak membaca case-nya, merasa tahu dan cukup tahu, dan merasa semua orang harus mengikuti apa yang menurut dia benar. Kenapa? Karena dia meyakini saya yang terbenar. Paham ya? Berarti kalau gue udah ada jenggot, berarti gue harus bilang menyuarakan ini pasti wajib gitu. Iya, kan itu udah nggak sehat. Artinya apapun gini, bentuknya ya. Pokoknya kalau jenggotan berarti, Dar, lu harusnya kelihatan dong di masjid mulu. Dia nggak mikirin siapa tahu gue datang duluan di masjid, siapa tahu mungkin gue lagi di masjid satu lagi. Pokoknya di masjid gue harusnya mukanya lu kan jenggotan gitu. Betul. Dan cara pandang kita sama mereka ya udah, kalau nggak bisa sepakat ya salam gitu ya. Kita berdamai aja. Kamu punya pendapatmu, aku punya pendapatku. Gitu. Itu jauh lebih sehat menurut gue. Nggak perlu jadi emosional, nggak perlu merasa bahwa semuanya salah, hanya gue yang benar. Atau sebaliknya, ya deh gue salah tapi marah-marah terima salahnya gitu. Kan itu juga nggak pas. Nah, ini yang tadi maksudnya tuh dari awal kan gue sempat sarkasin ya. Ya gue open aja di sini ya. Kayak teman-teman misalkan terkait dalam melihat keputusan-keputusan sebuah brand, atau mungkin gue kan udah dianggapnya sebuah brand lah gue pribadi gitu ya. Terus tiba-tiba bukan berarti tiba-tiba gue harus langsung udah lu pokoknya urusannya boykot ini yang seperti opening gue di awal, ya kan? Dengan mungkin buat orang-orang tertentu lah yang beranggapan seperti itu gitu. Terus maksudnya urusannya apa? Pun kalau misal gue ngeboikot sesuatu, terus tiba-tiba oke, gue setuju dalam hal ini misalnya. Terus apakah harus juga gue bersuara? Itu pertanyaan gue sih itu aja. Misalnya lu bilang kayak Der boikot ini, misal gue anggap ini oke lah gue boikot sesuatu, apapun bentuknya ya. Mau itu duniawi, mau agama, apapun itu misal. Terus maksudnya gimana? Gue harus nyambungin tongkat estafetnya. Oke, bentar. Gue posting video 2 menit dulu ya. Gue syuting dulu bentar ya. Ayo. Jadi gitu apa gimana sih? Enggak, kan kata gue mau highlight kata dasarnya tadi yang menurut gue harus dikoreksi. Gue harus gimana? Ya lo gak harus gimana-gimana. Lo harus melakukan apapun yang menurut lo benar. Dan lo punya basis apa yang menurut lo benar itu. Tapi lo kan juga gak punya ekspektasi orang untuk ikut sama lo.
Dan orang juga nggak boleh dong punya ekspektasi lo harus ikut dia gitu. Nah, harus ini yang menjadi masalah. Ya. Kenapa? Karena kalau harus ini artinya semua orang mengambil peran sebagai pengatur. Sementara kalau di satu tempat kan yang enak pengatur ya kita tunjuk aja sama-sama yang nanti tahun 2024 kita akan punya pengatur baru gitu kan. Betul kan? Siapa yang Allah takdirkan gitu ya. Betul. Dan tapi ikhtiar kita untuk menunjukkan saya sepakat dengan yang ini, saya tidak sepakat sama yang ini, atau gue diem aja tapi gue udah mengatakan gue sepakat sama yang itu, gue gak sepakat sama yang itu, tapi gue gak ngomong. Itu kan hak lo. Kenapa mesti dipermasalahkan? Yang masalah adalah yang mempermasalahkan itu gitu. Paham ya? Justru itu yang bikin masalah. Iya gitu. Kalau mau bahas case-nya ya sama-sama. Lo baca buku, gue baca buku. Lo baca teori, gue baca teori. Lo ketemu orang, gue ketemu orang. Ayo kita berdebat. Tapi kan problemnya begini. Sekarang ini kan masalahnya ya kalau intermittent di pola makan kita baik gitu ya. Tapi kalau di setan-setan gepeng ini kan intermittent. Lo baru baca highlight, lo udah punya satu kesimpulan tertentu tentang oh nih orang nggak beres. Terus belum tuntas lo baca, belum tuntas kita pahami, kita udah ngambil posisi, kita harus ngerespon. Kita harus reaktif, kita harus dukung atau nggak dukung. Ya. Masalahnya kalau ngomongin reaktif dia malah lebih berkuasa dibanding penguasa yang lagi berkuasa. Itu yang jadi permasalahannya. Contoh, misalnya gue lagi adem ayem misalnya tentang isu yang wah Palestina, Gaza dan seterusnya. Kok gak bersuara sih? Terus posisinya berarti gue salah ya, gue nunggu komando Pak Jokowi ya? Poinnya itu gue mau tanyakan dulu. Soalnya kenapa justru malah pemerintah yang belum berkuasa, belum statement saat itu juga, tapi malah justru orang-orang yang menjadi warga menjadi tolak ukur bahwa dia aja udah bersuara nih, Terus poin gue tuh ketika gue nungguin komando dari Pak Jokowi, Pak Presiden dan seterusnya gitu ya, itu salah gitu, apa gimana sih? Makanya gue bilang hashtag Free Palestine di akun gue itu keluar bersamaan. Bahkan Pak Jokowi duluan gitu ya, kalau dalam konteks ini dengan statement Pak Jokowi dengan mengecam keras. Lo ngelihatnya gini lah, lembut aja bahwa banyak yang mendengar lo. Banyak yang mengandalkan lo. Banyak yang menanti putusan lo, posisi lo. Cuma kan gue juga sedang mengabdi pada negara. Jangan ngukur di guanya. Menurut gue guanya pun juga lagi nunggu momen. Ini momen terbaik untuk lo mengajarkan dengan kelembutan bahwa ini cara saya mengambil keputusan nih seperti ini. Tidak terburu-buru, saya menunggu pemerintah. Itu kan cara lo. Ya, jadi lo dengan kelembutan lo menjelaskan, saya tidak bisa merespon semua yang kau tanyakan, tapi kalau sedemikian banyak itu lihat aja sebagai tanda banyak yang mendengarkan lo. Yeah. Kalau if you're a nobody, kalau lo bukan siapa-siapa, lo nggak ada kasih solusi, nggak orang di pinggir jalan lagi jalan kan nobody ask them kan. Kenapa kok yang ditanya Derry? Mungkin yang ditanya nanti Dedi gitu kan. Yang ditanya itu orang-orang yang followernya banyak. Karena ada sesuatu yang diharapkan dari mereka. You become, kalau bahasa manajemennya, role model. Nah, dengan lo berrole model, artinya lo juga harus memoderasi cara lo merespon. Ini orang tua ngomongnya. Memoderasi cara merespon adalah bahwa lo menghormati ada orang yang memang inginnya dalam bayang alam benak dia dari harusnya begini. Dan lo sampaikan, itu tidak bisa saya penuhi karena apa yang saya yakini, saya menunggu pemerintah. Gitu ya. Nah, sehingga saya mencontohkan kepadamu, saya melakukan ini. Gitu. Kenapa? Saya nggak ngerti di sana tuh yang terjadi sebenarnya gimana. Saya baca kok berita. Saya nggak terima juga kok. Ada 8.000 orang melayang nyawanya dibunuh. Yang 50%-nya perempuan. Yang 50%-nya anak-anak, 25%-nya perempuan. Saya nggak terima itu. Tapi sebagaimana sekarang begitu banyak hal bisa dimunculkan, dimanipulasi, saya menunggu dulu deh. Itu nggak salah, itu kehati-hatian. Tapi lu juga nggak bisa menyalahkan orang yang melihat itu salah kan? Oh iya, makanya gue diem aja kan? Iya kan? Itu poinnya. Dan pasti ada. Namanya juga society, bro. Udah sejelas mungkin, udah gamblang masih aja ada yang belum yakin itu. Makanya, jadi istilahnya gue diem. Gua nggak ngomong salah, gua diem terus nunggu arahan juga salah dan seterusnya. Makanya itu yang masalah saya identity itu gara-gara mungkin identitasnya begini, bentukannya begini dan seterusnya. Itu poinnya. Masuknya ini ke chapter soal authenticity. Karena identitas itu nggak ada gunanya kalau tidak dibarengi sama authenticity.
Oke. Authenticity itu being clear with yourself. Maksudnya kenapa ini penting? Supaya lo gak pada saat ada 100 orang yang menuntut ini, lo melakukan yang dituntut sama 100 orang. Kemudian 100 orang ini dikalahkan oleh 1000 orang yang menuntut. Lo langsung ganti. Kenapa? Karena gue ngikut yang 1000. Loh, itu lo gak punya authenticity jadinya. Makanya sekarang lo mengatakan perubahan. Terus sekarang lo bilang status quo gitu. Loh, jadi sebenarnya lo tuh apa sih? Gini, dan itu kadang-kadang hitungan hari. Lo kehilangan authenticity lo, dan maaf ya, authenticity itu yang dirasakan, bukan dikenali ya. Sorry bahasanya. Authenticity itu yang paling dirasakan melampaui dari apa yang diketahui. Paham ya? Karena kalau dirasakan tuh mainnya ini, bro. Ya. Dan satu hal yang gue respect banget, walaupun tidak semuanya tentang kasih solusi gue sepakat, tapi satu hal yang gue respect, lo tuh authentic. Kasih solusi lo, Renat, itu authentic. Artinya memang minusnya, kalau boleh dikatakan minus, lo predictable. Gue udah punya pola, gue udah bisa membaca pola lo. Dan kalau kemudian gue ngeliat ada pola yang meleset, gue nanya lo atau gue nanya Renat, kok posisi lo kayak gini, kenapa, maksudnya apa? Ya, tapi lo tuh predictable, dan orang tuh seneng berinteraksi dengan yang predictable. Yang buruk itu adalah authenticity-nya mana yang paling bisa ngasih gue cuan. Masih ingat kan salah satu kekhawatiran gue waktu kemudian ada Close the Door, Deddy Corbuzier masuk. Lo tetap authentic gak? Dan ternyata sejauh ini terbukti lo masih authentic. Jadi kawan-kawan, pahami ya, identitas itu tidak pernah berdiri di vakum. Ya, lo akan selalu dipasangkan dengan apapun, sama nggak? Kata dasarnya apa? Masih ingat tadi? Idem, ya kan? Dan untuk bisa identitas ini berfungsi, lo butuh otentik. Otentik itu artinya karakter yang paling penting dari otentik. Lo clear dengan diri lo. Lo nggak harus merespon yang lo nggak perlu respon. Nomor 2, lo punya boundary yang clear. Tahu boundary ya? Batasan. Ini kan gini, ada yang satu baik buruk, yang satu benar salah. Paham bedanya ya? Kalau benar salah itu hitam putih. Karena kalau benar salah itu ada abu-abu, bahaya. Ini kemana nih arahnya nih gitu ya? Bener nggak? Kalau benar salah itu udah clear. Ini boleh nggak? Dengan konteks ini boleh nggak? Benar nggak? Gitu. Tapi kalau baik buruk, lo mau pakai baju pink, lo mau pakai baju ungu, itu kan baik buruk, tergantung aja, very subjective. Nah, alhamdulillah kasih solusi itu identitasnya dibangun dengan clear, dan lo masih sampai sekarang berusaha otentik. Walaupun kadang-kadang emang harus berhadapan dengan terpaan yang menyebalkan, tuntutan-tuntutan, kenapa lu gak ngelakuin ini, kenapa lu gak ngelakuin itu, mestinya kan lu begini, mestinya lu begitu. Ya alhamdulillah, dilihat aja Der, bahwa ini risiko bahwa lu jadi sorotan. Itu tentang identitas tuh. Ya kayak ibaratnya lu juga ngelihat Om Deddy Corbuzier tiba-tiba masuk ke McD. Lu gak konsisten, badan keker, pakai kutang, makan fast food. Ya kan kayak gitu kan. Maksud gue, coba deh, tadi kan coachernya bagus banget gitu ngasih masalah sumbu pendek dan seterusnya gitu ya. Memang ada identity dan seterusnya, cuma bukan berarti dia langsung harus dihakimi bahwa kalau lu kayak gini berarti kayak begini. Pasti. Dan masa sih lu gak, gimana kalau ngomongin tersangkanya pembenaran lagi apa segala macam gitu ya. Masa sih lo nggak melihat bahwa ini adalah isu negara kita sendiri atau ini adalah antar negara? Itu kan pasti kan harusnya kalau berpikir jernih ngelihat bahwa oh ini kehati-hatian kayak oh ini jangan-jangan nggak bisa gegabah karena ini kan isunya bukan lagi negeri kita tapi geopolitik. Wow, udah luas-luas kemana-mana gitu loh. Betul. Itu sih poinnya aja sih. Tapi juga harusnya fair juga gitu. Ketika gue bikin baju ini sebelum ada isu yang lagi rame Hamas nyerang sana nyerang sini dan seterusnya juga lo harusnya appreciate dong. Dan sekarang lo sangkanya gue nggak bersuara, gimana sih? Beli aja enggak lo baju Al-Quds Majid gue lo. Ya, mendingan gue beli roti daripada gue beli Tapi di sisi lain, ini kan hal yang baik ya. Karena poin ketiga yang gue pengen ngomong adalah setelah authenticity itu yang bangun reputasi lo. Orang yang punya authenticity yang terus-menerus dibuktikan, lo punya reputasi. Dan orang yang punya reputasi tidak harus khawatir. Wah, berarti kalau ngomongin reputasi ngeri juga ya.
Jadi kalau gara-gara setuju nih gue, identitas turunannya reputasi. Iya. Lu diidentitaskan seperti ini, nanti akan hasilnya seperti apa? Brand itu kan janji yang terpenuhi. Betul ya? Bukan cuma janji aja kan. Janji yang terpenuhi dan terus berusaha untuk dipenuhi. Nah, coba lakukan itu aja. Coba penuhi apa yang lu perjanjikan. Dan kalau lu punya pandangan kira-kira gue gak bisa memenuhi janji itu, ya don't even start. Nah, makanya ini doa yang sama kan. Semoga Allah memberi kelembutan untuk kawan-kawan juga di McD, memahami bahwa protes gue ini merespon apa yang mereka keluarkan. Dan yang mereka keluarkan menurut gue gak bijak gitu. Tidak menempatkan KISS pada porsinya, sehingga gue merasa harus mengomentari itu dan menyampaikan dalam postingan gue gitu. Itu sih. Ya, ini ngomongin identity sebenarnya turunannya jadi banyak ya. Banyak. Tadi gue menarik ya pas lu bilang reputasi. Ini pembahasan kita mungkin pekan depan juga bisa dibahas tuh. Itu yang menentukan your market value. Karena banyak sekali orang bilang market value itu ditentukan sama gaji terakhir, bisnis terakhir, valuasi terakhir, atau jabatan terakhir. Sebelumnya gue tuh director. Ya kan, sebelumnya gue tuh startup founder gitu kan, dan lu punya ekspektasi dalam proses selanjutnya lu pasti naik. Nah, that is really wrong. Nah, gue ingin menyampaikan nanti di obrolan berikutnya bahwa apa sih yang menentukan value lo sehingga harga lo terus naik, bukan sebaliknya. Lu bingung pada saat harga lo turun. Kan gue sebelumnya gaji gue itu 30 juta, kok gue sekarang ditawarin 15 juta? Gimana coba? Di mana itu? Padahal reputasi saya baik nih tadinya sebelumnya nih. Itu kan gitu klaim lo gitu kan. Nah, reputasi ini bermain juga di sini bahwa ternyata lu nggak bisa ngeliat itu sebagai satu garis yang lurus aja yang naik terus, nggak bisa. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan tadi kita udah bahas, dan makasih Dery udah buka dari satu obrolan yang bermakna banget. Mulai dari identitas, terus bicara soal autentisitas, ditutup dengan reputasi, nyambung ke nanti pekan depan market value. Cakep tuh, pekan depan kita bahas. Karena dari mulai identitas ini aja khawatirnya direputasikannya orang ini seperti apa. Betul. Misal kita lagi duduk di meja makan nih, ya kan? Misalnya nih gue duduk di sini nih, ya kan? Kan berempat nih misalnya di meja makan, ya kan, biar enak sudutnya. Gue di sini, ada A di sini, ada B di sini, lu di situ. Round table. Bundar misalnya, ya kan? Masa gara-gara gue lebih duduk ke dekat di sini, misalnya, dia mah maunya sama yang itu, ya kan? Khawatirnya begitu. Jadi seakan-akan menggiring opini bahwa oke, ini gue A, B, Rene. Oh, berarti A sama B. Lihat tuh, A sama B lagi di kubu gue lo ya. Berarti lu sendiri. Lo gak akan menang melawan kita bertiga. Tapi gue punya jawaban yang lebih baik dari apa itu. Tuh? Kenapa gue duduk di sini? Kenapa? Karena makanan favorit gue ada di sini. Multi arti nih. Ambil yang paling dekat dulu ya. Paling dekat dulu. Ngapain mau ambil yang jauh-jauh? Dan karena gue tahu makanan favorit gue ada di sini, gue duduknya di sini. Di situ ya. Bukan karena ditentuin ya, ada nama-nama di bangkunya ya. Itu juga mungkin. Coach kasih solusi.